Pemirsa, terdapat beragam metode yang digunakan oleh para petani untuk menghasilkan kualitas pangan yang baik. Saat ini terdapat metode yang baru diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu gerakan pemulihan tanah dengan metode Sigma Farming. Sigma Farming atau pertanian Sigma merupakan sebuah metode dan teknik pertanian yang mengintegrasikan pola-pola pertanian yang selaras dengan alam seperti pertanian organik, permakultur, dan biodinamik. Metode ini baru diperkenalkan oleh pakar pemulihan tanah yang berasal dari Batam, yaitu Adolf Hutajulu. Kemudian ia mengadakan berbagai workshop mengenai Sigma Farming. Setiap peserta berlatih untuk menjadi petani yang mandiri. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, mereka belajar teknik memperbanyak tanaman, merawat tanaman dengan baik dengan teknik pruning atau pemangkasan, pemindahan bibit ke lahan, merangsang pembungaan, sampai dengan media tanam untuk pembibitan dan tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Eka Ernita merupakan salah satu pembudidaya pangan yang kemudian tertarik menggunakan metode Sigma Farming berada di kebun surgawi Desa Kekeran Mengui. Di lahan seluas 17 are, ia bersama beberapa anggota komunitas lainnya mencoba menggunakan metode dan teknik Sigma Farming tersebut untuk meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan. Sigma Farming sendiri memiliki keunikan yang tidak ada di metode pembudidayaan tertentu. Konsep selaras dengan alam yang diutamakan menjadi kunci metode ini dapat berhasil. Dikatakan bahwa alam telah menyediakan segala sesuatunya untuk dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dalam proses pembudidayaan pangan sepenuhnya menggunakan bahan-bahan organik yang murni berasal dari alam tanpa sedikit pun terkena bahan kimia. Perawatannya pun memerlukan kesabaran dan perasaan yang tinggi terhadap tanaman. Biang untuk membuat kompos adalah bakteri Copatpit CPP, merupakan jenis bakteri yang dikembangkan di koi sapi yang segar yang berfungsi untuk pemulihan tanah dan persiapan nutrisi tanah sebelum memasuki proses penanaman. Campuran CPP dan BD 500 dapat digunakan untuk penyiraman kompos dan injeksi benih agar membesar dan mengandung vitalitas di dalamnya. Pengkulturan DB 500 identik dengan penggunaan tanduk sapi betina yang ditanam di dalam tanah. Kedua jenis biang tersebut dikembangkan oleh Adolf Hutajulu setelah melalui riset di luar negeri. Dalam proses pembuatan biodinamik terdapat proses yang disebut vortex atau pusaran yang diterapkan untuk pembuatan kompos, percik tanah, dan injeksi benih. Vortex bertujuan untuk memunculkan bakteri-bakteri yang saat pembuatan dan penyimpanan masih dalam keadaan mati suri. Cara membuat vortex sendiri dengan memasukkan 7 gram CPP ditambah 7 gram DB 500 ke dalam 12 liter air. Formula ini untuk memerciki tanah seluas 1 hektar. Kemudian campuran tersebut diaduk dengan cara diputar. Pusaran air dan formula yang terkena sentuhan tangan akan menciptakan hubungan langsung dengan alam semesta, khususnya tanah. Pusaran yang searah jarum jam dan sebaliknya menunjukkan pusaran ke arah inti bumi. Usahakan dalam melakukan proses ini dalam keadaan hening, senang, dan tenang agar bakteri juga semangat melakukan tugasnya. Pembuatan BD 500 sendiri berasal dari koi sapi segar yang dimasukkan ke dalam galian lubang dalam tanah, kemudian dibiarkan selama 6 bulan. Jadi kita nggak perlu sering-sering nyiram. Sekali sehari 2 kali itu nyiram. Kok di sini nggak seperti itu. Nah, rumput itu dibiarkan seperti ini karena mereka itu kan juga punya tugas hidup di bumi ini. Justru mereka yang menyerap racun, kemudian menjaga temperatur tanah. Jadi nutrisi itu kan banyak petani pada umumnya itu kayak takut rumput dan tanaman utamanya itu berebut nutrisi, padahal beda. Jadi nutrisi dari rumput itu beda yang dicari dan mereka juga beda. Jadi mereka nggak rebutan. Iya, gitu. Harus tahu ya manfaatnya, tapi dijaga aja supaya rumput itu tidak terlalu tinggi nggak terlalu tinggi aja. Kalau dia terlalu tinggi, kita potong, gunakan sebagai kompos seperti itu. Jadi biarkan aja mereka berkolaborasi.
metode berkebun dengan selaras alam. Jadi dengan hanya menggunakan bahan dasar yang ada di sekitaran, dan utamanya bahan dasarnya adalah kotoran hewan sapi. Jadi kotoran hewannya kita fermentasi, bukan fermentasi metode fermentasi yang ditanam di dalam tanah. Itu dalam kurun waktu maksimalnya 6 bulan, lalu dipanen. Nah, itu pupuk itu yang kita jadikan untuk diaplikasikan di kebun seperti itu. Pertama kali itu adik saya sendiri, Novi, sama saya itu mengikuti Sigma Farming pertama di Kuningan. Jadi itu diadakan pertama kali di Kuningan. Itu bulan apa ya? Kayak bulan Juli atau sekitar bulan tahun 2022. Nah, jadi pertama kalinya itu kita diajarkan tentang metode berkebun dengan selaras alam. Jadi mungkin kalau bagaimana sistemnya itu mungkin nanti kita jelaskan. Pertama itu kita diberi pengetahuan tentang metode itu bagaimana membuat pupuknya sendiri, kemudian bagaimana aplikasinya dan penerapan untuk di kebunnya sendiri. Nah, itu mulainya kita di bulan Juni untuk pembuatan pupuk pertama di sini. Nah, itu namanya BD 500 dan CP Juli ya, berangkat. Nah, kemudian di bulan Juli, Agustus atau September kita mulai panen ya. Usianya itu sebenarnya panennya itu kalau dicatat di itu normalnya itu 3 bulan gitu. Terus ada yang tercepat itu di 2 bulan, yang itu di Malaysia. Terus di sini 1,5 bulan sudah panen. Iya, jadi di sini yang paling tercepat, rekor tercepat di Panen itu adalah kita pembuatan pupuknya itu dengan cara fermentasi. Jadi fermentasinya itu normalnya 6 bulan. Kalau untuk CPP-nya itu sendiri itu sih rata-rata orang panen tuh di 3 bulan kan gitu. Tapi kita di sini di 1,5 bulan. Kalau untuk BD 500 standarnya memang 6 bulan. Itu terkait ya ada nutrisinya. Itu adalah nutrisinya. Bakterinya. Oh ya, jadi itu bakterinya. Sementara itu terdapat pula pembuatan ekoenzim yang merupakan solusi kompleks yang berasal dari fermentasi limbah dapur seperti buah-buahan dan sayur mayur, gula merah, dan air. Perbandingan campuran tersebut yakni dengan perbandingan 3:1:10. Proses pembuatan ekoenzim yang dikenalkan oleh Dr. Rosukan dari Thailand ini memerlukan waktu 3 bulan. Di lahan pertanian, pembuatan ekoenzim berguna untuk mengurangi kelebihan bahan kimia sintetis yang ada di dalam tanah sehingga mempercepat proses pemulihan tanah. Selain itu, ekoenzim juga menjaga tanah pertanian bebas dari wabah dan serangga, memurnikan air yang tidak bersih dan kotor, pemupukan tanah, serta menjaga kebersihan dan kesejukan atmosfer udara. Topan yang sangat kencang gitu, mereka itu lebih kuat. Kalau berbanyak justru. Kalau sendiri-sendiri biasanya kayak ini kan kita masih belum pakai teknik Sigma Farming. Belum metode Sigma Farming waktu kita. Jadi dia satu-satu kalau ada angin, ada hujan, badai kayak gitu, mereka roboh. Kalau mereka lebih dekat dan satu lubang bertiga kayak gitu, mereka lebih keret kan, lebih kuat gini. Oh, ternyata selama ini bisa ya untuk Bisa, ditumbuhin tiga, bisa. Yang itu yang nggak banyak tahu. Bisa, tapi nutrisinya juga jadi bertiga gitu, bukan untuk nutrisi satu tanaman. Ini apa, Bu? Tapi itu ada apa namanya tuh ukurannya itu ada spesial ukurannya kayak gitu ya. Jadi kayak ketinggiannya tuh 60 cm, kemudian lebarnya itu 1,5 meter, terus jarak ini sebetulnya sih 1 meter gitu.
Kenapa 60 cm? Itu supaya ada sirkulasi oksigen gitu. Kebunnya ini sendiri sebenarnya dulu adalah seperti tempat sana, jadi dia pohon-pohon besar, terus kemudian tanahnya juga tanahnya keras. Saya mulai merubahnya ini di tahun 2020, tapi belum menggunakan metode Sigma farming, hanya organik biasa. Nah kemudian banyak yang kami pelajari juga kan ininya, metode-metode selaras alam itu, akhirnya kami menemukan sistem Sigma farming ini dari komunitas kami. Jadi ada di dalam komunitas kita ada yang bisa aplikasikan, karena metode selaras alam yang memang kami memang dari dulu ingin kami aplikasikan di lahan ini, di kebun, melihat dengan kondisi yang pandemi, kemudian ya kami belajar berkebun. Sebenarnya kami juga bukan orang-orang yang bukan petani, tapi berminat itu karena bagusnya adalah pertanian ini tidak menggunakan bahan kimia gitu. Jadi kenapa tidak kami mulai belajar tentang pertanian organik murni. Terus apa yang dimaksud dengan selaras dengan alam itu sendiri? Tidak menggunakan pertama itu mungkin kalau menurut kami selaras alam itu ya apa yang ada di alam itu yang kami pergunakan, itu yang dikelola gitu, entah itu mungkin dari memberikan nutrisinya, Menjaga ekosistem itu yang penting ya. Jadi selaras alam itu tidak merusak ekosistemnya. Pemulihan tanah itu ya itu tadi, jadi pertama dari tanah yang tidak produktif itu kita kalau kita bilang dirawat Tanah itu kan banyak yang sudah menggunakan pupuk sintetis ya, kimia sintetis. Nah itu dipulihkan, dikembalikan ke asal mulanya. Asal mulanya dulu zaman dulu kan tanah itu tidak menggunakan bahan-bahan sintetis untuk perawatannya. Nah sekarang kita dengan teknik Sigma farming ini memulihkan seperti itu. Jadi tanah-tanah yang rusak kita pulihkan, tanah yang sudah tidak produktif pun kita buat agar bisa menjadi lebih produktif. Ya. Ada organic plus ya kita sebutnya gitu. Jadi ada life force di sini. Itu seperti apa? Kekuatan hidup seperti itu ya, itu kita dapat dari si kuhe sapi itu sendiri. Nah itu udah menuju ke arah spiritual sih sebenarnya. Jadi perbedaannya di situ. Dimana kita sebagai petaninya itu connect dengan alam itu sendiri. Berbagai jenis tanaman yang baru dibudidayakan adalah jagung, sorghum, kacang tanah, labu, cabai, dan lainnya. Pelajaran lain yang didapat dari teknik Sigma farming ini adalah cara untuk memperbanyak tanaman dengan melakukan teknik grafting dan cangkok. Teknik grafting menyambungkan dua tanaman yang masih kerabat dekat dengan menggunakan batang bawah dan batang atas yang sudah dewasa. Sedangkan cangkok yaitu pembiakan tanaman dengan cara menguliti bagian cabang tanaman lalu dibungkus dengan plastik yang berisi media tanam hingga muncul perakarannya sebagai tanaman baru. Hasil pangan memiliki kualitas yang sangat baik bagi tubuh karena nutrisi alami yang didapat. Teknik Sigma farming ini gabungan dari teknik pertanian, metode organik ya. Nah di sini juga ada plusnya gitu, biodinamik itu kan awalnya itu dari orang Jerman ya, namanya Bapak Rudolf Steiner, itu penemunya gitu. Jadi beliau itu memang koneksi gitu dari alam spiritual ya, petaninya itu
belajar tentang spiritualnya itu, jadi koneksi dengan bumi, dengan alam itu sendiri, seperti itu. Oh, jadi poin Plusnya di situ. Di situ Iya, diajarkan juga untuk merasakan tanah. merasakan, iya betul sekali, tanah yang sakit, kemudian hewan juga kayak gitu. Jadi lingkungan yang kita rasakan seperti itu. Tekniknya itu ada plus yang kita bilang tadi, itu ada BD 500, ada CPP, di mana itu menggunakan kohe sapi. Nah, kohe sapi, kenapa kohe sapi? Karena ada life force tertinggi itu di kohe sapi itu sendiri. Jadi pemilihannya spesial itu ada kohe sapi ya gitu. Nah, itu yang spesialnya di sana, itu bakteri-bakteri yang untuk memulihkan si tanah itu sendiri. Ada fungsi-fungsinya tertentu dari BD 500, kegunaannya untuk apa, CPP juga kegunaannya untuk apa. Nah, itu nilai plus dari pertanian di sini gitu. Di Sigma Farming itu di situ. Lebih santai sih ya sebenarnya ya. Jadi lebih santai. Banyak orang yang berpikir organik itu ribet apa segala macam. Jadi sebenarnya enggak sih. Karena kita itu kan di sini tuh nggak ada membunuh kayak gitu, benar-benar selaras dengan alam. Jadi bakteri-bakteri itu kita benar-benar kolaborasi antara petani dengan alamnya itu sendiri. Yang memulihkan itu kan dibantu oleh si bakteri itu sendiri yang seperti CPP sama BD 500. Di sini juga banyak hal-hal unik, kayak misal petani itu kan rajin kayak nyiram, sibuk untuk ngairannya sendiri kayak gitu ya. Kalau kita di sini itu malah nggak terlalu banyak untuk nyiram kayak gitu, nggak terlalu banyak untuk itu, benar-benar yang lebih sangat-sangat simple sebetulnya. Banyak orang yang bilang ribet kayak gitu ya, tapi sebenarnya sih enggak. Itu ada life force-nya itu sendiri. Life force itu gimana ya, kalau untuk jelasin life force-nya itu sendiri agak vitalitas. Nah, ada vitalitasnya juga, dan ya vitalitas dan life force-nya itu yang membedakan gitu. Kalau zaman dulu itu ya, kalau zaman dulu waktu tanah kita masih bagus itu, hasil buminya itu kan kalau kita konsumsi untuk lapar kembali itu waktunya lama. Nah, kalau sekarang kenapa kita habis makan nih? Lapar lagi di 1 jam kemudian. Nah, itu karena sudah tidak ada life force dan vitalitasnya itu seperti itu. Jadi enggak dibutuhkan vitamin lagi, asumsi itu lagi. Jadi kita ada tambahan kan nutrisi dari luar yang dibuat oleh pabrik bahkan ya. Nah, itu di sini kita mau mengembalikan itu gitu. Oh, untuk Sigma Farming ya, untuk Sigma Farming itu sebenarnya walaupun kita punya tembok sekalipun, kita nggak punya lahan ya, hanya ya ada tembok sekian meter itu udah bisa. Kan kita bisa pakai botol aqua bekas. Ya. Tapi tekniknya dengan menggunakan Sigma Farming. Teknik Sigma Farming itu yang dibantu oleh si bakteri BD-CPP, BD 500 dan CPP itu tadi. Mungkin tanahnya belum produktif. Kalau tanah segi cuaca tidak ada masalah. Kalau tanahnya belum seperti masih ada bekas-bekas kimia, ya hanya kita harus sabar menunggu sampai dia pulih, sampai dia akhirnya berubah, ada perubahan itu dengan kita melakukan aplikasi itu. Ya karena metodenya memang selaras alam, ya apapun cuacanya ya kita aman. Ya aman. Ada caranya untuk menanggulangi gitu. Misal kayak hujan kan biasanya airnya kan asam ya, kemudian daun-daun jadi menguning. Oh, kita bisa pakai ekoenzim untuk pemulihannya gitu. Jadi Selain hasil pangan, juga terdapat beragam produk organik lainnya yang dihasilkan seperti beras organik, teh, produk kecantikan, dan lainnya. Ada pohon sorghum yang kalau normalnya mungkin sebesar apa ya? Jadi kayak pohon jagung. Kayak pohon jagung. Itu tingginya udah sampai 3 meter karena berdekatan dengan karena ya udah berkali-kali percik juga CPP dan BD itu. Terus di bawah juga masih ada proses kayak bikin sayur-sayuran, sayur-sayuran. Kalau di Bali itu ada di Penatahan kebunnya, ada di Mayungan, ada di Senganan. Itu baru sih kalau di Senganan, dan di Keramas itu juga baru. Ada di Beduli juga. Nah, baru itu yang baru-baru sih. Yang di Mayungan yang sudah mulai proses sampai kurang lebih sih 13 ya, ada PS 3.
13 yang 13 yang sudah terdampak. Karena kan cenderungnya adalah kita dari mulai tanah yang memang belum yang masih mengandung bahan kimia kebanyakan ya, jadi masih dalam proses itu pemulihan tanah gitu. Sigma farming merupakan praktek pertanian yang berlandaskan kesadaran spiritual murni. Teknik pertanian ini membuat manusia kembali menghayati cara memulihkan dan memuliakan ibu bumi.